Welcome to my channel. Halo, selamat datang di channel Muharpa. Salam sehat buat teman-teman semua dimanapun kalian berada, di Indonesia maupun juga di luar negeri. Ya, tentunya gue berharap kalian dalam keadaan sehat, dalam keadaan happy. Dan untuk menambah happy kalian, seperti biasa kita akan mengulas soal tim nasional kita. Nah, dalam 24 jam terakhir ya ada pertandingan Liga 1. Kali ini kita akan sedikit ke Liga 1. Dan gue juga akan mencoba memperbanyak konten yang membahas Liga 1, di mana kemarin itu ada 3 pemain timnas, ya, pemain lokal yang mendapatkan kesempatan bermain, timnya tampil, ada yang saling berhadapan juga di Gelora Bung Karno di pertandingan antara Persija Jakarta dan juga Persebaya Surabaya yang berakhir dengan skor 1-1. Ada Hernando Ari di Persebaya dan juga ada Rizky Ridho di Persija yang saling berhadapan. Kemudian juga tentunya ada Yaakob Sayuri, ya, yang mencuri perhatian bukan hanya kita tapi juga pelatih tim nasional Indonesia Patrick Kluivert mungkin ya, setelah dia mencetak hat-trick di Stadion Manahan Solo saat menghancurkan Persis Solo 3-1. Tapi kita singkirkan itu dulu untuk sementara waktu. Gua mau bahas soal ada yang lagi menarik, ada yang lagi viral dalam 48 jam terakhir gue rasa, dimana kalian mungkin juga sudah dengar, gue yakin sebagian besar sudah lihat, sudah nonton videonya, yaitu drawing Liga 4. Jadi di video yang ya gue nggak tahu akan menyertakan atau enggak, gue rasa nggak usah lah karena kalian sudah lihat. Itu terjadi drawing yang sangat monumental, drawing yang sangat luar biasa, drawing yang sangat indah ya mungkin, tapi juga penuh kejanggalan. Kenapa janggal? Karena setiap bolanya itu dibuka ke bawah, ya, kemudian tangannya itu tadinya megang kertas, tiba-tiba kertasnya hilang, terus muncul lagi dan kertasnya lurus, gitu loh. Padahal kalau kalau kertas ditaruh di dalam bola semacam bola pingpong itu pasti kan dikeriting ya, atau muter atau melingkar gitu. Tapi ini enggak. Nah, cuman gue nggak tahu. Tapi yang jelas. Sebenarnya gue agak malu ya ngomong kayak gini ya. Maksudnya ya kalian juga pasti kan pinter-pinter semua, tahulah itu apa. Dan ini juga sudah mengundang beragam reaksi. Yang menarik adalah tentu yang mempunyai area ini, yang punya otoritas, yaitu federasi. Dan menurut gue ada 2 respon yang keluar secara berbeda, di mana Pak Ketua Umum PSSI menurut gue ya medium lah reaksinya dengan mengatakan harus diulang. Menurut gue bukan hanya harus diulang, harus diusut dan harus jangan sampai terjadi lagi. Ya, apakah ini pertama kali? Kita nggak tahu. Dan apakah akan terulang lagi? Kita juga nggak bisa menjamin nggak terulang lagi. Ya, yang pasti ya itu sungguh di luar nalar ya. Bagaimana drawing dilakukan seperti itu. Banyak versi yang mengatakan ya itu ulangan lah, apa, doesn't matter lah gitu ya. Pokoknya aneh. Kemudian juga ada reaksi kalau nggak salah dari salah satu esko PSSI atau Asprof Jatim, ya gue nggak tahu, lupa namanya. Dia mengatakan yang mengambil undian tersebut, gue nggak tahu namanya dan nggak penting, katanya lagi sakit gitu loh, jadi tangannya itu harus selalu ke bawah gitu. Wah, ini bahasanya tadi gue ngomong dengan salah satu kolega gue itu menghina ya intelijensia kita, yang mungkin biasa-biasa aja intelijensia gue, menghina juga sense of humor kita gitu loh. Ini benar-benar udah nggak masuk akal. Dan yang aneh lagi, ada komen juga ya dari salah satu petinggi PSSI yang bilangnya begini, ya inilah kebobrokan era dulu katanya. Jadi lucu kalau misalnya jelek dibilang era dulu, tapi kalau bagus inilah ya kerja federasi saat ini gitu loh. Maksudnya harus fair dong. Kalau bagus ya boleh diklaim, silahkan, kita juga harus muji. Tapi kalau kurang bagus ya harus diklaim juga bahwa itulah kekurangan yang harus dibenahi, dan kita juga harus kritik, nggak masalah gitu. Jadi harus fair. Cuman ya udah, ya kita nggak tahu. Gue rasa kalau pendapat gue, boleh kita fokus dengan tim nasional senior, tapi juga jangan lupakan Liga 1, Liga 2, Liga 3, Liga 4. Dan ini yang sempat gue sampaikan juga saat kita semua sarasehan lah atau ngobrol bersama di Dana Reksa beberapa waktu lalu. Ini gue sampaikan juga soal jangan lupakan liga lokal kita. Oke, itu soal drawing Liga 4 yang penuh dengan dengan keajaiban begitu ya. Kita akan fokus kali ini ke 3 pemain yang mau gue bahas. Pertama, soal Persija lawan Persebaya. Di sana ada Hernando Ari dan juga Rizky Ridho saling berhadapan, yang gue bilang tadi.
Untuk kali ini mungkin Rizky Ridho agak sedikit penampilannya cukup lebih baik. Hernando Ari juga tidak kalah bagus sebenarnya. Cuman dia ada satu blunder yang dilakukan saat dia agak sedikit sembrono, ya, mendapat bola terupas lawan, diantisipasinya kurang maksimal. Agak sedikit anggap enteng, harusnya dia clearance saja ke samping lebih aman, tapi kemudian akhirnya kerebut dan akhirnya malah jadi gol. Ya, bahkan ada satu momen juga dia agak sedikit out of position sedikit banget, kemudian di lob hampir aja gol, dan kemudian dia mencoba melakukan penyelamatan dan pas jatuh kayaknya agak sedikit mungkin kurang pas atau bagaimana, jadi dia agak meringis kesakitan dia. Untung atau mudah-mudahan dia nggak ada masalah, karena bagaimanapun juga saat ini dia adalah kiper ketiga tim nasional kita. Dan ingat, nanti saat lawan China, ya, Martin Paes kalau udah nggak ada perubahan itu tidak bisa tampil, artinya Emil akan naik sebagai kiper utama hampir pasti ya, dan Hernando akan menjadi kiper cadangan. Ya, kita nggak tahu apa yang terjadi, tapi kan kalau amit-amit Emilnya kenapa-kenapa, Hernando ya akan naik. Jadi Hernando juga harus tetap fit, tetap juga jaga penampilannya supaya nanti kalau dibutuhkan satu saat lawan China atau mungkin lawan Jepang dia tetap siap. Itu untuk Hernando Ari. Nah, untuk Rizky Ridho juga artinya 2 kali pertemuan menghadapi Persebaya musim ini dia gagal meraih kemenangan. Saat di Surabaya kalah 2-1, tapi saat itu nggak ada Hernando Ari, masih cedera. Nah, baru saja main 1-1. Nah, ini top of the cake-nya atau yang lebih terpenting adalah ya bagaimana pertandingan yang berlangsung di GBK itu berlangsung dengan damai. Hadir juga saudara-saudara gua, saudara-saudara kita Bonek Mania di GBK, disambut dengan baik juga oleh Jackmania. Ini satu kabar yang harus kita ramaikan juga. Saling menghargai, chance-nya juga gue ngelihat dari izin ya, Cak Tesi memberikan himbauan kepada Bonek untuk ya jangan terlalu keras dukungannya, dan ternyata sukses, berjalan lancar. Tentu tidak mulus, ada mungkin gesekan-gesekan dikit yang gue dengar, tapi itu normal ya, nggak ada proses yang sempurna dari awal. Dan mudah-mudahan pada akhirnya ini akan nanti membuka kebijakan musim depan yang konon akan bergulir bulan Agustus, agar penonton UE bisa datang, karena kangen juga kita nonton Liga 1 itu kemana-mana, ke kota lain, kemudian mencoba kulinernya juga, bertemu seduluran ya. Itu dari Jakarta, kemudian kita dari Solo. Nah, ini dia ada yang solo karir dalam tanda kutip ya. Bagaimana pertandingan antara Maluku Utara United, ini tim promosi dan juga satu-satunya dibesut oleh pelatih Indonesia, pelatih lokal itu Kakak Imran Nahumaruri. Salam hormat untuk Kakak Imran. Menang 3-1 dari Persis Solo. Tapi bukan kemenangan yang terpenting, bukan saja membuat Maluku Utara United saat ini berpeluang untuk finish di zona Liga Champions, tapi juga penampilan brilian dan juga moncer dari Jakob Sayuri ya. Jadi ketika Patrick Kluivert nggak manggil dia, gue menyimpulkan dia tidak berkecil hati dan nggak perlu, dan dia membuktikan dengan kapasitasnya. Dan yang menarik teman-teman, dia dimainkan sebagai trequartista atau penyerang lubang, AMC lah gitu ya. Dan ternyata dia bagus banget. Kalau kalian lihat, dia ikut ngepres, dia juga tahu bagaimana membuka ruang, mencari ruang juga untuk mendapatkan terupas dari Yance misalnya di gol ketiganya. Dan hat-trick-nya itu diciptakan dalam waktu kurun mungkin sekitar 5-6 menit ya. Itu menjelang babak pertama berakhir. Jadi luar biasa penampilannya, dan juga gua rasa bukan tidak mungkin ya, dia akan menjadi alternatif, walaupun tentu ada di urutan ketiga atau keempat, menggantikan Marcelino Ferdinand yang nanti lawan China itu dipastikan absen. Ya, walaupun memang masih ada pesaingnya seperti Egy atau mungkin juga Eleanor Reinders, bahkan Ricky Kambuaya, tapi kalau dalam 1,5 bulan ini Jakob Sayuri terus bisa meyakinkan Patrick Kluivert bahwa dia bisa mengisi posisi tersebut ya, dengan penampilan yang lebih bagus, yang konsisten ya, bukan hanya soal hat-trick-nya. Gua rasa peluang dia untuk dipanggil lagi dan bahkan menjadi pemain kunci itu cukup besar. Ini salah satu pemain yang menurut gue gue ngikutin dia dari mulai di Papua, dia top skor di Liga 3, kemudian berkembang di bawah Janur bersama Barito Putra dan meraih sukses bersama PSM Makassar. Si kembar ini memang sangat konsisten dan terus naik bahkan. Jadi mudah-mudahan di sisa 1,5 bulan ini sampai nanti menghadapi China dan juga Jepang, Jakob Sayuri bisa tampil konsisten ya, bisa terus mencetak gol dan memberikan kemenangan bagi Maluku Utara United secara personal ya, bukan gue dukung Maluku Utara Unitednya gitu. Jadi kita tentunya bisa melihat lagi bagaimana si kembar ini bisa membela tim nasional Indonesia, meskipun tentunya ini adalah kewenangan dan juga prerogatif dari Patrick Kluivert untuk memanggil dan tidak memanggil, semua demi kepentingan timnas. Yang pasti gue senang karena Ricky Jakob itu benar-benar terus memberikan atau mengukir rekor milestone yang semakin bagus, semakin jauh, di mana
hat-trick tersebut sudah dikonfirmasi langsung, ini A1 adalah hat-trick pertama dalam karir keprofesionalan dia sepak bola. Jadi selamat buat adik Ricky Yakob sih. Buat Yakob Sayuri, semoga jangan gampang cedera juga dan tetap semangat ya. Alright teman-teman semua, terima kasih sudah menyimak. Semoga kalian dinaungi kesehatan dan tentunya sampai nanti. Adios.